Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar materi lebih banyak, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam aidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, hari ini kita membahas tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 ya, yaitu mengenai jenis-jenis usaha masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu dengan kalian melihat video ini, kalian dapat menyebutkan macam-macam jenis usaha dengan benar ya. Kemudian yang kedua, dengan melihat video ini juga kalian dapat menuliskan sikap terhadap keberagaman jenis usaha di lingkungan masyarakat kalian ya. Baik anak-anak, sekarang di antara kalian coba sebutkan jenis-jenis usaha di dekat rumah kalian. Ada yang tahu? Ya, pertanian. Mengingat negara kita adalah negara agraris ya, sehingga sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian bertani ya. Pertanian ini merupakan jenis usaha yang kegiatannya mengusahakan hasil pertanian dengan cara mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang berguna. Misalnya padi, palawija, ataupun sayur-sayuran. Usaha pertanian di Indonesia ini biasanya dikerjakan oleh petani pedesaan ya, secara perorangan maupun oleh perusahaan besar. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Mungkin pertambangan? Ya, bagus anak-anak. Mungkin ada yang bisa menyebutkan kegiatan usaha lainnya? Perikanan? Ya, bagus anak-anak. Jadi ketiga tadi merupakan kegiatan usaha yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar ya anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu mengenal kegiatan usaha perikanan. Nah, yang pertama ada perikanan laut. Perikanan laut ini membutuhkan sumber daya alam, misalnya air dan sumber energi. Lautan Indonesia ini kaya akan hasil laut, misalnya ikan, kerang, udang, lobster, maupun mutiara. Nelayan menggunakan sumber energi berupa minyak bumi, misalnya solar, bensin, minyak tanah yang digunakan untuk bahan bakar kapal ya anak-anak. Yang kedua yaitu perikanan darat. Perikanan darat ini merupakan usaha budidaya ikan di perairan darat. Perikanan darat juga membutuhkan sumber daya alam loh anak-anak. Misalnya tumbuhan, air, dan lahan. Lahan ini biasanya digunakan sebagai kolam maupun empang ya. Lanjut ya anak-anak.
Selanjutnya yaitu kegiatan industri, dagang, dan jasa. Yang pertama yaitu industri. Industri ini mengolah beberapa jenis bahan baku loh. Yang pertama, bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya pabrik tempe, pabrik tahu, ataupun Pertamina. Pertamina ini mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar minyak ya. Yang kedua, bahan baku menjadi barang setengah jadi. Misalnya, industri penyamakan kulit di Jogja. Dari kulit sapi yang basah atau mentah menjadi kulit. Yang ketiga, bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi. Misalnya, industri sabuk dan juga industri sepatu. Nah, ini bahannya menggunakan kulit samakan ya. Kulit samakan tadi merupakan bahan baku setengah jadi ya anak-anak. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen untuk dijual kembali ke konsumen. Untuk sampai ke konsumen, suatu barang harus melalui mata rantai yang panjang ya anak-anak. Nah, karena harus melalui banyak perantara tadi, maka harga barang biasanya sampai ke konsumen menjadi lebih mahal. Kenapa seperti itu anak-anak? Karena setiap perdagangan pastinya mengambil untung ya. Contohnya dari kegiatan usaha di bidang perdagangan. Contoh, pedagang bahan pangan, pedagang sandang, maupun pedagang perhiasan ya. Nah, yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada layanan konsumen. Jadi, usaha jasa tidak menghasilkan barang. Kegiatan yang termasuk usaha jasa diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan transportasi, perusahaan bengkel, pengacara, maupun bank ya. Wujud dari jasa tersebut misalnya pengacara. Pengacara ini memberikan layanan bantuan hukum kepada seseorang yang menghadapi suatu perkara hukum ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai peran penting berbagai profesi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Adapun hasil pertanian tersebut adalah padi, jagung, kedelai, tebu, maupun palawija ya. Sedangkan petani di dataran tinggi biasanya menanam sayur juga buah-buahan. Selanjutnya yaitu ada pedagang. Pedagang adalah pekerjaan yang melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di toko, pasar maupun warung ya. Pasar sendiri memiliki pengertian yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selanjutnya ada profesi guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan ke siswa. Guru mengajar dari TK hingga universitas. Namun pengajar di universitas disebut dosen ya anak-anak. Nah, setelah melihat peran penting berbagai profesi tadi,
bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman jenis usaha maupun profesi tadi anak-anak? Coba sekarang diskusikan dengan guru kalian di Mumtazmat ya. Baik anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jika ya, mari kita berdiskusi dengan guru ataupun dengan teman-teman sekelas kalian ya. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin ya. Materi hari ini sudah selesai. Untuk itu, Bu Guru ingatkan kalian ya untuk tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholat duhanya ya, agar tetap istiqomah. Baik, kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.